Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita dapat bertemu di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih sebagai rentetan dari ibadah puasa Ramadan kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rangkum yang besar tidak disebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebutkan namanya, dirangkum dalam majelis atau jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku tak perlu lagi memperkenalkan diri nak, karena tadilah disebutkan oleh pembawa acara tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita akan membahas ada hal-hal yang dapat membatalkan amal kita, pahala amal kita. Ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala amal kita. Dak apa aku tegak, Bu? Dak apa? Pak, dak apa aku tegak, Pak? Dak apa ya? Nyadu lepih sia aku duduk. Itu maku aku tegak. Ayo. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya tuhbitul a'mal," kata Nabi. Ada 6 macam yang dapat merusak pahala amal kita. Kalau salah satu dari 6 ini ada pada diri kita, inilah perlu kita ingat, jangan sampai ada yang 6 macam ini ada pada diri kita masing-masing. Karena ini dapat merusak pahala amal kita. Tidak baik pahala puasa, tapi pahala amal-amal yang lain akan dirusaknya kalau ada salah satu yang 6 ini pada diri kita. Apa yang pertama? Kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Nah, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Itu bahasa kami kutondah na tu. Nah, maksudnya kaya itu bahasa kami kutondah na tu. Kalau bahasa kaya sini nah, selalu mencari kesalahan orang. Uhang salah galau, dak dunia uhang benar dak do dak. Seakan-akannya benar dah. Uhang be masalah. Kalau kat kami mudik itu bertino-tino. Kalau lah duduk bertino 2, 3, 4 itulah ngatuk uhang be kahwin itu. Uhang itu salah emang orang itu ah. Nak itu mah itu ah, nak itu nyo tu mana? Mudah-mudahan kayu sini suman gong kami udik. Mudah-mudahan tidak ya. Kayu sini tidak, kayu sini didolok lakun gaya. Nah, kat kami udik model itu. Padahal kita disuruh melupakan kesalahan orang. Tidak nalak kesalahan orang. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, lupakan kesalahan orang, ingat kesalahan sendiri. Pio Nabi nyuruh melupakan kesalahan orang, ingat kesalahan sendiri, supaya kita bertaubat dari kesalahan kita. Ini tak kesalahan orang baik nampak kesalahan awak, no. Yang kedua kata Nabi, lupakan kebaikanmu dan ingat kebaikan orang. Ngapa disuruh Nabi lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang? Supaya kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, fastabiqul khairat. Itu yang disuruh. Supaya kita berlomba-lomba membuat kebaikan.
tidak membuat kesalahan. Itu yang pertama kata Nabi. Lah, yang kedua qisatul qalbi, busuk hati. Itu kat kami mudik banyak tu. Kat raya sini mudah-mudahan. Lah, kami mudik banyak busuk hati. Kalau salah kalau orang beli TV nyongih. Itu banyak tu. Orang ini kan akhir raya kan nak beli baju baru kan. Anyong ah dak entu pelahan ngimak orang. Pada orang nak jadi adi untuk kipiang orang. Tak adanya minta lu kawat nak beli baju baru. Kok awak ngamih dan tu pelahan di orang. Lah serah ke orang kipiang orang. Lah itu busuk hati namanya tu. Ya busuk hati namanya tu. Orang rumah orang awak pula kosonya ni. Kata orang tua mata tu orang alam kualinya ada kangian apa awak luar pelusu-pelusu kangian beda. Itu namanya qisatul qalbi, itu busuk hati. Nah itu yang kedua tu. Yang ketiga apa? Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Nah, kami mudik banyak tu. Lah jam 7 pagi nyawangkit sembahyang subuh dak tu. Sudah itu pergi berawih. Lah jam 3 dak ada sembahyang lohor gitu. Jam 3 balik, tiba rumah lah jam 5 asalnya lah terlambat. Bayam gerib tayo tidak sudah makan langsung tidur. Jam 7 pagi esok pula nyawangkit. Ukok ngadinamnya gawe. Ibadahnya dong inam ke. Itu orang yang terlalu mencintai dunia. Hubbud dunia kata Nabi. Lah ini yang disuruh kita menghindari selama bulan puasa ini paling tidak. Dengan puasa ini kita dilatih untuk menghindari hal-hal itu. Karena bulan puasa ini sebut juga dengan syahrut tarbiyah. Syahrul Ramadan, syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan latihan untuk melatih kita bersabar, tidak ngaturkan orang lain. Untuk melatih kita bersabar, tidak mengejar dunia semata-mata. Dunia ini sementara. Yang kekal itu akhirat. Al-akhiratu khairum minal ula, kata Allah dalam Quran. Akhirat itu lebih utama. Dunia ini tempat singgah sementara. Untuk apa kita ngejar terlalu tanpa mengiraukan akhirat lagi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat qillatul haya. Tak ada malu. Kat kami udah banyak tu. Awak lah tua, lah beban tepu tiap pada. Kau wah tak ada pakai jilbab. Entah-entah panjang laman tak ada pakai jilbab. Ada malun tu. Menyantai-antan betul bulu. Bertubuk idak suan pandak suan. Entah-entah pengalaman tak ada merasa malu. Malu tu tak ada lagi. Sedangkan malu itu sebahagian dari iman. Al-haya minal iman kata Nabi. Malu itu sebahagian dari iman. Artinya apa? Kalau orang tak ada malu tu berartinya tak ada beriman lagi. Habis iman kalau tak ada malu tu. Lah, ini kita harus pegang malu itu, harus kita pegang. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Tidak nak bergaya terus, tidak. Cuma letakkan sesuatu pada tempatnya. Lah tu, letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang keempat. Yang kelima, tulu'ul amal kata Nabi. Panjang angan-angan. Ingat kita, angan-angan dengan cita-cita tu beda. Kalau cita-cita itu dibarengi dengan usaha dan doa. Memang kita disuruh bercita-cita tinggi. Kalau cita-cita ni ada prosesnya kata orang minin tu. Lah nyuruh anak kita jadi pegawai misalnya kan, ada proses disuruhnya sekolah, disuruhnya belajar, itu proses itu. Proses cita-cita. Kalau angan-angan ni tak ada prosesnya, mikir bae yang tahunya. Lah ini sumber penyakit ni Bapak Ibu.
angan-angan panjang itu sumber penyakit. Mohon maaf, banyak orang yang stroke itu kerana itu. Kerana ini tak terfikir lagi nya, nak mikirkan juga. Otak ini ada batasnya. Berfikir sekedar yang mampunya berfikir. Kalau tak mampunya berfikir, masih kita fikirkan juga. Yang pertama stres, yang kedua gila. Hati-hati. Lah, hati-hati. Ini yang dikatakan oleh Nabi dapat merusak pahala puasa kita dan pahala amal yang lain. Karena ini tak ada elok dah. Sumber penyakit. Lah, makanya itu perlu hati-hati tu. Jangan sampai kita terbawa oleh hal-hal yang dapat merusak amal pahala amal kita. Itu yang kelima. Yang keenam, zalimun la yantahi, kata Nabi. Berbuat jahat tak ada ujungnya. Selalu mana bercara nak muat jahit kanti. Sementara kita disuruh saling bergaul dengan baik. Lah, tapi kita berusaha untuk mana cara berbuat jahit dengan kanti. Mana cara lah, dicari akal, dicari caranya. Pokok bisa berbuat jahit dengan kanti. Nah, dalam sahih itu harus minimal sekali buat jahit dengan kantinya. Itu orang yang pahala amalnya akan dikurangi atau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bu? Dan jangan sampai ada di antara yang 6 itu pada diri kita. Kalau ada di antara yang 6 itu sebuah baik pada diri kita, di sini 4 latihan kita membuangnya jauh-jauh. Jangan diingat lagi, jangan dikerjakan lagi untuk masa yang akan datang. Berkesempatan di bulan puasa ini, karena bulan puasa ini adalah bulan sebaik-baiknya untuk beramal dan sebaik-baiknya untuk meninggalkan segala hal yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini untuk malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.